Di ujung gang sebuah kota kecil, berdiri sebuah rumah besar bergaya kolonial dengan pagar besi tinggi dan gerbang otomatis. Rumah itu tampak megah dari luar, tetapi tak pernah terdengar tawa atau suara riang dari dalamnya. Hanya suara televisi yang menyala hampir sepanjang hari dan sesekali suara batuk seorang pria tua. Namanya Pak Raji. Dulu semua orang mengenalnya sebagai Raji Besar. Bandar judi yang punya jaringan di mana-mana. Ia tak pernah kekurangan uang, mobil mewah, arloji mahal, pakaian bermerk, semua ia punya. Tapi kini, di usianya yang menginjak 72 tahun, ia hanya ditemani oleh pembantu yang datang seminggu 2 kali untuk membersihkan rumah. Sisanya, ia habiskan sendiri. Duduk di kursi goyang, menghisap rokok, menatap televisi kosong, atau tidur di ruang tamu. 3 anaknya, 2 laki-laki dan 1 perempuan, tidak pernah datang menjenguk. Bukan karena mereka jauh, mereka semua tinggal di kota yang sama, tapi karena rasa malu dan dendam yang tak pernah terucap. Sejak kecil mereka hidup dalam bayang-bayang kekayaan ayah yang diperoleh dari sumber haram. Mereka dihina teman, dijauhi guru, dan merasa jijik dengan uang yang membesarkan mereka. Pernah suatu hari, anak bungsunya yang perempuan berkata lirih sebelum pergi meninggalkan rumah, "Ayah, kami nggak butuh uangmu. Kami butuh kehormatan yang sudah ayah jual sejak dulu." Ucapan itu membekas di hati Pak Raji, seperti luka yang tak pernah kering, tapi waktu itu egonya masih tinggi. Ia hanya menjawab dengan tawa sinis dan menutup pintu keras-keras. Namun, waktu berjalan. Uang tak lagi mampu membeli ketenangan. Sahabat-sahabatnya, sesama pejudi, banyak yang mati perlahan. Ada yang kena stroke, ada yang gila, ada pula yang meninggal dalam keadaan tragis. Satu persatu pergi, dan ia mulai merasa sepi. Sangat sepi. Suatu malam setelah bangun dari mimpi buruk tentang liang kubur dan api yang membakar wajahnya, Pak Raji keluar rumah dan berjalan tanpa arah. Angin malam menyentuh kulit tuanya, membuat tubuhnya menggigil. Ia mengenakan jaket tebal, menutup kepala dengan peci yang sudah lama tak dipakai. Tanpa sadar, langkahnya membawanya ke depan masjid kecil di ujung kampung. Lampu masjid masih menyala. Ada suara dari dalam, seorang ustaz sedang berceramah, walau jamaah hanya tinggal belasan orang. Raji duduk di luar, bersandar di tembok masjid, mendengarkan. Kawan-kawan, Allah tidak melihat masa lalu kita, Allah melihat hati kita saat ini. Taubat itu bukan untuk orang suci, taubat itu untuk pendosa. Dan tidak ada dosa yang terlalu besar selama kita benar-benar ingin berubah. Rasulullah bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Kalimat itu menghantam dada Pak Raji seperti palu. Ia merasa telinganya berdenging, matanya tiba-tiba panas. Ia ingin menangis, tapi entah kenapa tak ada air mata yang keluar. Hanya dada yang sesak. Sejak malam itu ia mulai datang ke masjid setiap malam. Tak ada yang mengenalnya. Ia hanya duduk diam di pojok, kadang di luar saja, menyimak. Tidak pernah ikut bicara, tidak pernah menyebut nama. Beberapa kali ia menyumbang uang diam-diam lewat kotak amal. Jumlahnya tidak besar. Ia tahu uang haram tak layak untuk rumah Allah. Ia jual satu persatu barang mewahnya dan mulai hidup sederhana. Mobil mewah diganti sepeda tua, jam tangan mahal disimpan di lemari diganti dengan tasbih kayu. Lalu suatu hari ia datang ke masjid lebih awal dari biasanya. Ia menunduk pada sang takmir dan berkata, "Pak, boleh saya bantu bersih-bersih di sini?" Takmir itu terkejut tapi mengangguk. Sejak saat itu, setiap hari sebelum subuh, Pak Raji menyapu lantai masjid, mengepel, membersihkan toilet, dan menyiapkan air wudhu. Ia tak pernah meminta imbalan, tak pernah mengeluh. Ia hanya berkata, "Biar saya bersih-bersih di sini, sekalian saya bersihin dosa-dosa saya sendiri." Jamaah masjid mulai akrab dengannya. Mereka memanggilnya Pak Ji. Tak tahu bahwa dulunya ia adalah bandar judi paling ditakuti di kota. Mereka hanya tahu Pak Ji adalah lelaki tua yang sopan, rajin ibadah, dan selalu senyum pada siapapun. Suatu malam, tepat di hari Jumat, hujan turun deras. Masjid sepi.
Hanya suara angin dan rinai air yang terdengar, tapi Pak Ji tetap datang. Ia sapu pelan-pelan lantai yang mulai basah. Setelah itu, ia duduk di saf pertama. Seperti biasa, ia salat tahajud sendirian, lama, sangat lama. Keesokan paginya azan subuh belum dikumandangkan. Muazin datang dan mendapati seseorang sedang bersujud di saf pertama. Ia menunggu, lalu mendekat karena orang itu tak kunjung bangkit dari sujudnya. Ternyata Pak Ji telah tiada, ia wafat dalam sujud. Dengan wajah tenang, tubuhnya bersih, dan aroma wangi dari pakaian yang dipakainya. Kabar kematiannya menyebar cepat. Orang-orang datang berduyun-duyun, para jamaah menangis. Takmir masjid mengabari pihak keluarga. Anak-anaknya datang berdiri terpaku melihat jasad ayah mereka dibaringkan di dalam kain putih. Wajah ayah yang dulu mereka benci, kini tampak bercahaya. Air mata pun pecah, anak sulungnya bersimpuh dan menggenggam tangan ayahnya sambil berbisik dengan suara yang pecah. "Maafkan kami ya, kami nggak tahu. Ayah ternyata lebih bersih dari kami semua, hidup dari uang haram tapi mati dalam sujud, dan hanya Allah yang tahu betapa besar nilai sebuah taubat." Sejak hari pemakaman Pak Ji, suasana masjid kecil itu terasa berbeda. Setiap sudut masjid seolah masih menyimpan jejak langkahnya, dari suara sapunya menyapu lantai, aroma kayu cendana yang biasa menempel di bajunya, hingga air wudhu yang ia siapkan dengan penuh ketelitian. Jamaah yang biasa melihat sosok tuanya berjalan perlahan kini merasa kehilangan. Namun bagi anak-anaknya kehilangan itu jauh lebih dalam, lebih menyakitkan karena disertai penyesalan yang tak bisa ditebus. Beberapa hari setelah pemakaman, anak kedua Pak Ji, Dimas, duduk di ruang tamu rumah tua yang dulu sangat ia benci. Sofa itu masih sama, besar, empuk, tapi kini terasa dingin dan kosong. Dimas memandang sekeliling. Di dinding masih tergantung foto lama ayahnya dengan jas mahal dan senyum penuh percaya diri. Tapi di sudut meja, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia sangka, sebuah mushaf Al-Quran yang tampak lusuh, penuh lipatan dan coretan. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada secarik kertas kecil bertuliskan tangan ayahnya. "Jika dosa-dosa ini bisa dihapus dengan air mata, aku akan menangis setiap malam. Tapi aku tahu hanya taubat dan amal yang bisa menyelamatkanku. Ya Allah, jangan biarkan aku mati sebelum Engkau ridha padaku." Mata Dimas basah. Ia mengingat masa-masa kecilnya saat ayahnya jarang pulang, sibuk dengan bisnis yang tak pernah ia mengerti. Ia ingat bagaimana ibunya diam-diam menangis ketika ayahnya pulang dengan bau alkohol dan suara keras. Ia ingat saat ia memutuskan untuk pergi kuliah jauh dan bersumpah takkan pernah kembali. Tapi kini ia sadar, ayahnya telah berubah dan ia tak sempat melihatnya. Sore itu Dimas pergi ke masjid tempat ayahnya biasa menyapu. Ia duduk di teras masjid berbicara dengan Pak Udin sang takmir. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" ujar Dimas pelan. Pak Udin menatapnya lalu mengangguk. "Ayah saya, Raji, seperti apa beliau di sini, Pak? Maksud saya, apakah beliau benar-benar berubah?" Pak Udin tersenyum. Senyum yang tidak mengejek tapi penuh penghormatan. "Mas Dimas, waktu pertama kali ayahmu datang ke sini, kami juga nggak tahu siapa dia. Tapi beliau rajin, Mas. Nggak pernah absen, nggak pernah pamer. Bahkan waktu kami tahu beliau dulunya orang besar, beliau cuma bilang, 'Sekarang saya cuma pengen bersih-bersih, Pak. Biar hidup saya juga bersih.'" Dimas menunduk, menahan haru. "Kami semua di sini sayang sama Pak Ji. Kadang beliau kasih uang untuk masjid, tapi kami tahu uang itu bukan buat pamer. Beliau selalu bilang, 'Ini bukan sedekah, ini tebusan rasa malu saya.' Mas tahu nggak? Waktu bulan Ramadan kemarin beliau nggak pernah tidur malam. Selalu di masjid jaga bersih-bersih dan salat. Kadang kami paksa beliau istirahat, tapi beliau cuma jawab, 'Saya udah tidur terlalu lama waktu masih hidup dalam dosa.'" Air mata Dimas tumpah. Ia merasa kecil di hadapan nama besar ayahnya. Bukan karena kekayaan, tapi karena keberanian ayahnya untuk berubah di usia senja. Sesuatu yang tak semua orang bisa lakukan. Beberapa minggu berlalu, rumah tua itu kini tak lagi kosong. Anak-anak Pak Ji mulai sering datang.
Mereka membersihkan rumah bersama, menyortir barang-barang, dan menemukan catatan-catatan ayah mereka, doa-doa harian, potongan ayat, hingga surat-surat permintaan maaf yang tak pernah dikirimkan. Salah satu surat yang membuat mereka menangis bersama berbunyi, "Anakku, jika suatu hari kalian membaca ini, ketahuilah, aku tidak pernah bangga dengan hidupku dulu. Aku hanya sombong karena tidak tahu caranya meminta maaf. Aku malu menjadi ayah yang kalian benci. Tapi aku lebih takut jika Allah pun membenciku. Maka aku pergi ke masjid bukan karena aku sudah baik, tapi karena aku ingin belajar menjadi baik, walau terlambat. Jika Allah memanggilku dalam sujudku, itu bukan karena aku suci, tapi karena Dia Maha Pengasih pada pendosa yang sungguh-sungguh ingin pulang." Surat itu lebih dari apapun menjadi cambuk bagi ketiga anaknya. Mereka yang dulu menjauhi agama, kini mulai datang ke masjid. Mereka mulai belajar salat lagi, belajar membaca Al-Quran, dan mengenal ustaz yang dulu mengisi kajian yang mengguncang jiwa ayah mereka. Dimas bahkan mulai aktif membantu program sosial masjid. Kakaknya yang sulung, Arman, membiayai perbaikan tempat wudhu atas nama ayah mereka. Sedangkan adik perempuan mereka, Lela, membuatkan perpustakaan kecil di rumah itu, tempat anak-anak bisa belajar mengaji gratis. Rumah yang dulu sunyi itu kini jadi tempat belajar, tempat tertawa, dan tempat berbagi. Dan di ruang tengah, mushaf Yelusu milik Pak Ji tetap dibiarkan di tempatnya, tidak diganti, tidak dibersihkan. Karena bagi mereka disitulah dimulai sebuah perjalanan luar biasa dari hidup dalam dosa menuju kematian yang dimuliakan. Hari-hari terus berlalu, tapi kisah Pak Ji tetap hidup, menjadi inspirasi di masjid, menjadi bahan ceramah, menjadi bisikan lembut bagi siapa saja yang merasa hidupnya terlalu kotor untuk berubah. Karena memang tak ada kata terlambat untuk pulang kepada Tuhan. Yang ada hanyalah hati yang belum berani melangkah, dan Pak Ji telah membuktikannya dengan sapu di tangan dan sujud terakhir yang penuh kemuliaan. Hampir 6 bulan telah berlalu sejak Pak Ji meninggal dunia, namun gaung kisahnya tak pernah benar-benar redup di kampung kecil itu. Nama Pak Ji kini tidak lagi diingat sebagai sosok mantan bandar judi yang menakutkan, tapi sebagai lelaki tua yang wafat dalam sujud, meninggalkan dunia dengan cara yang begitu indah, bahkan bagi para ustaz pun belum tentu bisa mengalaminya. Banyak yang datang ke masjid itu hanya untuk melihat tempat sujud terakhirnya. Di saf pertama, tempat ia biasa salat tahajud, karpet hijau tua tampak sedikit lebih usang dibandingkan bagian lainnya. Bukan karena tak dirawat, tapi karena tak ada satupun pengurus masjid yang berani menggantinya. Itu tempat Pak Ji sujud terakhir. "Biarlah tetap begitu," kata Pak Udin, takmir masjid. "Tiap kali ada yang menawarkan penggantian karpet, sementara itu rumah tua peninggalan Pak Ji perlahan berubah. Anak-anaknya yang dulu menolak kembali, kini justru menjadikan rumah itu sebagai tempat pengabdian. Mereka tidak menjualnya, tidak menyewakannya, bahkan tidak membaginya sebagai warisan. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini tempat ayah kita kembali jadi manusia," kata Arman, anak sulung, dalam suatu pertemuan keluarga. Di ruang tengah mereka menata ulang isi rumah. Sofa lama yang pernah jadi simbol kemewahan ayah mereka tetap dipertahankan, tapi kini dilapisi kain putih bersih. Di dinding, foto lama Pak Ji diganti dengan potret kecilnya sedang menyapu masjid, diambil diam-diam oleh seorang jamaah. Di bawahnya mereka ukir tulisan, "Orang yang paling hina bisa menjadi yang paling mulia jika ia benar-benar ingin kembali." Di halaman belakang, Lela membuat taman kecil dengan beberapa bangku kayu. Di situ, anak-anak kampung datang setiap sore. Ada yang belajar membaca Iqra, ada yang belajar menulis, dan beberapa hanya bermain sambil mendengarkan cerita dari Dimas yang kini juga rajin menulis kisah inspiratif. Salah satu anak bertanya, polos suatu sore, "Om Dimas, Pak Ji itu beneran dulunya jahat ya?" Dimas tersenyum memandang langit yang mulai memerah senja. "Iya nak, dulu ayah saya pernah hidup dalam jalan yang salah. Tapi Allah itu maha baik. Beliau diberi kesempatan untuk berubah dan beliau nggak sia-siakan itu.
Anak itu mengangguk-angguk meski mungkin tak sepenuhnya mengerti, tapi yang penting nilai itu tertanam. Suatu hari seorang ustaz muda dari luar kota datang ke masjid itu untuk memberi kajian. Ia mendengar tentang kisah Pak Ji dan ingin melihat langsung tempat beliau wafat. Seusai ceramah, ia berbicara dengan Arman dan Dimas. "Maaf, saya harus bilang, kisah ayah Anda sangat menyentuh. Kami di kota sudah sering mendengar ceritanya dan banyak yang ingin tahu lebih. Bahkan kami sedang menyiapkan buku kecil tentang perjalanan tobat dan ingin menjadikan kisah beliau sebagai bagian utamanya." Arman dan Dimas saling pandang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa nama ayah mereka yang dulu dibenci kini justru jadi pelajaran bagi banyak orang. "Kalau boleh," lanjut sang ustaz, "kami ingin menamai program taubat di pesantren kami dengan nama beliau. Program Langkah Ji, singkatan dari Langkah Jalan Ikhlas. Sebagai simbol bahwa bahkan langkah kecil bisa menuju surga." Lela yang mendengar percakapan itu dari belakang meneteskan air mata. Ia langsung teringat bagaimana dulu ia membenci ayahnya, bahkan pernah berkata tak mau menyebut namanya lagi. Tapi kini nama itu menjadi inspirasi. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian ayah mereka, ketiga anak Pak Ji salat tahajud bersama. Mereka salat di masjid di tempat yang sama ayah mereka wafat. Tak ada jamaah lain, hanya mereka bertiga. Suasana hening, cahaya lampu masjid temaram dan angin malam bertiup pelan di akhir sujud. Dimas menangis. Arman menggenggam sajadah dengan tangan gemetar. Lela menutup wajahnya dengan mukena, air mata tak henti mengalir. Mereka tidak berkata-kata, tapi di dalam hati masing-masing mereka tahu satu hal. Mereka akhirnya memahami apa arti pulang, bukan hanya ke rumah tapi ke jalan Tuhan. Keesokan harinya mereka sepakat untuk membuka rumah jalan pulang. Sebuah lembaga kecil di rumah tua itu yang memberi tempat bagi orang-orang yang ingin keluar dari kehidupan gelap. Mereka menggandeng tokoh agama, psikolog, bahkan mantan napi. Rumah itu menjadi tempat konseling, pembelajaran agama, keterampilan, dan dukungan. Mereka percaya, seperti ayah mereka, banyak orang di luar sana yang hanya butuh satu kesempatan, satu jalan kecil untuk kembali. Dan siapa sangka, rumah yang dulu jadi lambang dosa, kini jadi tempat orang-orang menemukan arah. Pak Ji tak mewariskan tanah luas atau simpanan emas, tapi ia mewariskan sesuatu yang tak bisa dibeli. Contoh nyata bahwa siapapun bisa berubah, dan karena itu, meski tubuhnya telah kembali ke tanah, namanya tetap hidup dalam doa, dalam sujud, dan dalam langkah-langkah kecil orang yang ingin pulang kepadanya. Hari demi hari berlalu, namun kisah tentang Pak Ji tidak ikut terkubur bersama jasadnya. Justru, ia semakin tumbuh mengakar di hati masyarakat dan mengubah cara orang memandang tentang taubat dan harapan. Di masjid kecil yang dulu hanya dikenal oleh warga kampung, kini mulai berdatangan orang dari luar kota, sekadar ingin berziarah, salat di saf tempat Pak Ji sujud terakhir, atau sekadar menyaksikan sendiri kisah nyata tentang hidayah yang menggetarkan jiwa. Suatu pagi yang cerah, ketika matahari belum sepenuhnya naik, seorang pria muda bernama Aldi tiba-tiba datang ke masjid itu. Wajahnya terlihat lelah, tubuhnya kurus dan pakaiannya lusuh. Ia duduk di serambi masjid memeluk lutut tak berkata apa-apa. Pak Udin sang takmir menghampirinya dengan ramah. "Nah, dari mana?" tanya Pak Udin pelan, tidak menghakimi. Aldi mengangkat kepalanya, matanya merah. "Saya dari kota, Pak. Saya dengar di sini tempat orang bisa mulai hidup baru." Pak Udin terdiam. Kalimat itu sederhana tapi berat. Ia menepuk pundak Aldi dengan lembut. "Kalau kamu mau mulai dari nol, kamu datang ke tempat yang tepat." Aldi pun akhirnya bercerita, ia dulunya seorang pengedar narkoba, hidup dalam gelap, dikejar-kejar polisi, dimusuhi keluarga. Ia pernah dipenjara, lalu keluar dengan hati penuh dendam dan hampa. Tapi saat melihat video singkat tentang kisah Pak Ji yang viral di media sosial, hatinya bergetar. Bagaimana bisa seseorang yang hidupnya sedalam jurang akhirnya dimuliakan? Dalam kematian, saya pikir kalau Pak Ji bisa berubah, mungkin saya juga masih punya harapan. Pak Udin tak menunggu lama.
Ia mengajak Aldi tinggal sementara di rumah yang kini dikenal dengan nama Rumah Jalan Pulang. Di sana Aldi bertemu banyak orang seperti dirinya, mantan napi, bekas preman, janda yang pernah bekerja di tempat-tempat malam, pemuda-pemuda yang dulu terlibat tawuran. Mereka semua berkumpul bukan untuk saling mengungkit masa lalu, tapi untuk menyembuhkan dan menguatkan satu sama lain. Lela, anak bungsu Pak Ji, kini menjadi penggerak utama Rumah Jalan Pulang. Ia mengajar mengaji, menyusun program pelatihan keterampilan, dan memfasilitasi konseling rohani. Ia tak pernah menyangka bahwa dulu ia ingin menghapus nama ayahnya dari hidupnya, tapi kini ia justru hidup dengan semangat ayahnya setiap hari. Sementara itu, Dimas semakin aktif menulis dan mengisi kajian. Ia tidak pernah mengaku sebagai anak Pak Ji di awal setiap ceramahnya, tapi di akhir, saat para pendengar menangis, terharu mendengar kisah Pak Ji, barulah ia berkata, "Dan lelaki yang wafat dalam sujud itu adalah ayah saya." Sontak suasana langsung hening, air mata selalu mewarnai pengakuan itu. Bukan karena drama, tapi karena kejujuran dan ketulusan yang jarang ditemukan di tengah zaman yang penuh pencitraan. Arman, si sulung yang dulu sangat membenci dunia kotor ayahnya, kini menjadi penyokong keuangan Rumah Jalan Pulang. Ia bahkan mewakafkan satu toko miliknya untuk dikelola sebagai warung sederhana, hasilnya digunakan untuk kebutuhan operasional rumah dan program sosial. Ayah kita mungkin tidak meninggalkan harta halal untuk diwariskan, tapi beliau meninggalkan ladang amal untuk kita lanjutkan, ujarnya dalam sebuah pertemuan keluarga. Suatu malam Jumat, seluruh penghuni Rumah Jalan Pulang mengadakan doa bersama untuk Pak Ji. Ruang tamu rumah itu penuh. Di tengah ruangan hanya ada selembar sajadah, mushaf tua milik Pak Ji yang mulai sobek, dan foto kecil beliau saat sedang menyapu masjid. Dimas memimpin doa. Suaranya bergetar saat ia membaca, "Ya Allah, jika hamba-Mu yang bernama Raji telah bersungguh-sungguh dalam taubatnya, maka lapangkanlah kuburnya, muliakan kedudukannya, dan jadikan langkah-langkah kecil yang ia tempuh sebagai jembatan menuju surga." Setelah doa selesai, Aldi, yang baru beberapa minggu tinggal di sana, maju ke depan. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku tidak kenal Pak Ji secara langsung. Tapi karena beliau, aku masih hidup hari ini. Kalau saja aku tidak menonton video tentang beliau malam itu, mungkin aku sudah mati di jalan atau bunuh diri karena putus asa." Ia menunduk lalu menatap foto Pak Ji. "Pak Ji, terima kasih karena hidayahmu jadi jembatan buat banyak orang, termasuk aku." Ruangan itu kembali hening. Tapi dalam hening itu semua orang tahu, Pak Ji mungkin sudah tiada, tapi ia hidup dalam bentuk paling mulia, sebagai pengingat bahwa tak ada manusia yang terlalu kotor untuk kembali bersih. Hari demi hari, Rumah Jalan Pulang semakin dikenal. Bukan karena mewah, tapi karena ketulusan yang tak bisa dibeli. Dan di antara semua nama program, nama Pak Ji tetap jadi simbol. Tak perlu gelar, tak perlu pangkat. Hanya satu gelar yang kekal dalam hati orang-orang, lelaki yang wafat dalam sujud. Itulah warisan Pak Ji, tak tertulis dalam surat tanah, tapi tertanam dalam hati sebagai doa, sebagai inspirasi, sebagai hidup yang diakhiri dengan kalimat paling suci, La ilaha illallah. Waktu terus bergulir, tahun-tahun silih berganti, namun kisah tentang Pak Ji tak lekang ditelan zaman. Bahkan saat generasi baru mulai tumbuh, nama itu masih disebut-sebut, tidak dengan cibiran atau rasa malu, melainkan dengan rasa hormat dan haru. Di setiap ceramah, dalam setiap kisah tentang taubat, nama Pak Ji kerap hadir sebagai pelita, bukti nyata bahwa Allah tak menutup pintu bagi siapapun yang ingin pulang. Kini, Rumah Jalan Pulang sudah jauh berkembang. Bukan hanya sekadar rumah, tapi telah menjadi yayasan resmi yang mengelola program rehabilitasi mantan napi, pelatihan kerja, hingga pembinaan mualaf. Di samping rumah tua yang tetap dijaga keasliannya, berdiri bangunan baru sederhana 2 lantai. Aula belajar dan klinik kecil yang diberi nama Sujud Jiwa. Lela mengelola bidang pendidikan dan pendampingan perempuan. Ia sering berkata pada para wanita yang merasa tak layak mendapat ampunan, "Kalau ayah saya yang hidupnya dikelilingi uang haram dan kegelapan bisa kembali pada Allah, maka kalian pun bisa, karena Allah bukan mencari siapa yang sempurna, tapi siapa yang bersungguh-sungguh." Dimas tetap menulis dan berdakwah keliling.
Bukunya yang berjudul Wafat dalam Sujud, Kisah Nyata Jalan Pulang sudah dicetak ulang puluhan kali. Dalam setiap acaranya, ia selalu menyampaikan, yang membuat akhir hidup Pak Ji indah bukan karena dia banyak amal, tapi karena dia benar-benar menyesal dan hidupkan kembali jiwanya dengan doa dan pengabdian. Sementara Arman yang dulu keras dan kaku, kini menjadi pribadi yang hangat. Ia mendirikan lembaga zakat atas nama ayahnya dan kerap menyapa para mantan preman dan ex-napi dengan pelukan. Dulu ia malu mengakui anak dari seorang bandar judi, kini ia bangga menjadi anak dari pria yang wafat dalam sujud tahajud. Suatu hari, sekelompok mahasiswa datang berkunjung ke rumah Jalan Pulang. Mereka membawa tugas akhir kuliah, membuat dokumenter tentang tokoh perubahan sosial. Mereka memilih Pak Ji sebagai tokoh utama. Kami ingin tahu lebih banyak tentang siapa sebenarnya Pak Ji. Apa yang membuat beliau begitu menginspirasi, tanya salah satu dari mereka. Lela tersenyum. Ia lalu mengajak mereka berjalan-jalan di sekitar rumah. Di ruang tamu masih tergantung foto Pak Ji sedang menyapu masjid dengan sorot mata tenang penuh ketulusan. Di sudut meja, mushaf tua itu masih dibiarkan terbuka di halaman yang penuh lipatan. Bapak saya bukan orang suci, tapi beliau belajar untuk jujur pada dirinya sendiri, dan ketika beliau tahu bahwa dunia yang ia jalani dulu salah, beliau tidak lari, tidak menyangkal, tapi justru menghampiri tempat paling ia jauhi, masjid. Dimas menambahkan, ayah kami tidak pernah mendengar pujian semasa hidupnya, tapi kami yakin, setiap kali ada orang yang menangis karena merasa hidupnya tak berguna, lalu ingat kisah beliau dan berdoa, itu jadi amal jariah yang terus mengalir. Para mahasiswa mencatat dan merekam dengan mata berkaca-kaca. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa perubahan bisa datang dari seseorang yang dulunya dikenal sebagai sumber kerusakan. Tapi itulah pelajaran terbesarnya. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, tapi bisa jadi awal perjalanan pulang. Beberapa minggu kemudian, dokumenter itu tayang di media sosial. Judulnya sederhana, Langkah Pulang Pak Ji. Dalam waktu singkat, video itu viral. Banyak orang yang terdiam setelah menontonnya. Ada yang langsung bersujud, ada yang menelepon orang tuanya untuk minta maaf, bahkan ada yang menyerahkan diri ke polisi karena merasa telah hidup terlalu jauh dari kebenaran. Salah satu komentar di video itu berbunyi, "Saya adalah pengguna narkoba. Setelah menonton kisah ini, saya menangis dan salat untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Terima kasih, Pak Ji. Saya belum mengenal Anda, tapi doa saya untuk Anda kini setiap hari." Komentar-komentar seperti itu tak berhenti datang. Di grup-grup WhatsApp, di forum daring, bahkan di pesan pribadi yang masuk ke Yayasan Jalan Pulang. Setiap pesan, setiap doa, seperti bukti bahwa walau jasad Pak Ji telah lama menyatu dengan tanah, namanya tetap hidup. Tak di papan batu nisan, tapi di hati orang-orang yang menemukan kembali harapan melalui kisahnya. Suatu malam Jumat, Dimas bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat ayahnya duduk di serambi masjid. Wajahnya bersih, janggutnya putih bersih, dan senyum itu yang dulu hanya ia lihat saat kecil, kini tampak begitu damai. Tak ada kata-kata, hanya tatapan. Tapi dalam diam itu, Dimas tahu ayahnya tenang. Saat ia terbangun, air mata sudah membasahi bantal. Ia tidak tahu apakah itu hanya bunga tidur atau isyarat, tapi ia yakin satu hal, doa-doa orang-orang yang terus mengalir telah menjadi cahaya bagi ayahnya di alam sana. Waktu mungkin akan terus berjalan, bangunan bisa berubah, orang bisa berganti, tapi kisah Pak Ji akan tetap abadi. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia menunjukkan bahwa kesucian bukan milik mereka yang tak pernah salah, melainkan milik mereka yang bersungguh-sungguh ingin memperbaikinya. Dan ketika orang-orang menyebut namanya dalam doa, mungkin di alam sana, Pak Ji tersenyum, bukan karena bangga, tapi karena ia tahu langkah kecilnya menuju masjid, sapu di tangannya, air mata taubatnya, dan sujud terakhirnya telah menjelma menjadi jalan pulang, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk ribuan jiwa yang ingin kembali kepadanya. Amin. Tahun-tahun pun berlalu. Rumah Jalan Pulang kini tidak hanya menjadi tempat rehabilitasi, tapi juga simbol perubahan yang nyata.
Beberapa mantan penghuni rumah itu telah kembali ke masyarakat, menjalani kehidupan baru sebagai guru ngaji, pedagang, bahkan ustaz yang dihormati. Semuanya berasal dari jalan gelap, namun Allah memberi mereka kesempatan kedua, sebagaimana Allah telah memberikannya kepada Pak Ji. Tapi kehidupan tak selalu berjalan mulus. Ujian tetap datang, termasuk kepada mereka yang telah bertaubat. Suatu malam di tengah gerimis yang turun pelan-pelan, seorang pemuda bernama Farel datang tergopoh-gopoh ke rumah jalan pulang. Bajunya basah, matanya sembab dan tubuhnya gemetar. Aku nggak tahu harus kemana lagi, katanya dengan suara nyaris tak terdengar. Ia diterima oleh Lela, seperti semua orang yang datang sebelumnya. Lela duduk bersamanya di serambi, rumah yang masih sama seperti dulu. Tempat pertama kali Pak Ji mengaji setelah taubat. "Kamu kenapa?" tanya Lela lembut. "Aku baru keluar dari penjara. Aku sudah taubat, Mbak. Sumpah, aku sudah nggak mau balik ke dunia itu. Tapi semua orang nolak aku. Ibu bilang aku memalukan. Teman-teman menjauh. Aku merasa Tuhan aja mungkin nggak mau aku balik." Lela menghela napas panjang, menatap mata pemuda itu dalam-dalam. "Kamu tahu siapa yang dulu tinggal di rumah ini sebelum semua ini ada?" Farel menggeleng, namanya Pak Ji. Dia mantan bandar judi, pernah jadi orang paling ditakuti di kampung. Tapi dia berubah. Dia bahkan wafat dalam sujud salat tahajud. Farel terdiam. "Dan kamu tahu?" lanjut Lela, "Pak Ji adalah ayahku." Farel terperangah. Lela melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar. "Aku dulu pernah membenci beliau. Aku pernah berdoa agar beliau mati. Tapi justru di akhir hidupnya, beliau lebih mulia dari aku, dari banyak orang. Allah angkat derajatnya, bukan karena masa lalunya, tapi karena penyesalannya." Air mata mulai mengalir dari pipi Farel. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena hatinya yang keras mulai mencair. Hari-hari berikutnya, Farel mulai tinggal di rumah itu. Ia membantu menyapu halaman, membersihkan toilet, dan ikut salat berjamaah. Awalnya ia canggung, merasa kotor, tapi perlahan wajahnya mulai bersinar. Ia tersenyum lebih sering. Ia bahkan belajar adzan dan menjadi muadzin tetap di masjid samping rumah jalan pulang. Satu malam saat selesai salat Isya, Dimas menghampirinya. "Farel, kamu tahu nggak? Dulu ayah saya selalu bilang begini, kita semua pendosa, tapi lebih baik mati dalam sujud daripada mati dalam dosa yang tak pernah kita tinggalkan." Farel hanya mengangguk. Kalimat itu seperti menancap dalam dadanya. Dimas melanjutkan, "Kita hidup di bawah langit yang sama. Langit yang pernah menampung tangis ayah saya, langit yang sekarang juga menyaksikan kamu sedang berusaha pulang." Farel tersenyum kecil. "Aku masih takut tergelincir lagi. Itu wajar," jawab Dimas. "Tapi ingat, kita ini bukan dituntut untuk jadi sempurna. Kita hanya dituntut untuk terus bergerak ke arah yang benar." Suatu hari, yayasan menerima undangan dari sebuah pesantren besar di kota. Mereka ingin agar salah satu mantan jalan pulang berbagi kisah di hadapan para santri dan calon dai muda. Tanpa diduga, Farel ditunjuk. "Kenapa aku? Masih banyak yang lebih pantas," katanya ragu. Tapi Lela menjawab dengan tenang, "Justru karena kamu tahu rasanya jatuh, kamu juga tahu betapa berharganya saat bisa berdiri kembali." Malam itu di hadapan ratusan santri, Farel berdiri dengan mikrofon di tangan dan suara yang gemetar. Ia memulai dengan sederhana, "Saya bukan orang baik, tapi saya sedang belajar menjadi baik. Dan saya ingin kalian tahu bahwa tidak semua orang sesat karena keinginannya. Kadang mereka tersesat karena tak ada yang menggandeng mereka pulang." Para santri terdiam, beberapa bahkan mulai terisak. Farel melanjutkan kisahnya tentang bagaimana ia dibuang keluarga, tak dipercaya lagi, dan merasa lebih baik mati. Hingga akhirnya menemukan tempat yang tak menghakimi masa lalunya. Di akhir ceramahnya ia berkata pelan, "Saya hanya berharap, ketika saya wafat nanti saya ingin seperti Pak Ji, wafat dalam sujud, dalam keadaan Allah ridho." Keesokan harinya, media sosial kembali ramai. Video ceramah Farel menyebar luas. Banyak yang terinspirasi dan lebih banyak lagi yang mulai percaya bahwa
harapan selalu ada. Di komentar video itu ada tulisan dari seorang wanita tua. Saya dulu sering mengutuk almarhum suami saya karena menghabiskan uang untuk judi. Tapi sekarang setelah menonton video ini, saya hanya bisa berdoa. Semoga beliau diberi kesempatan yang sama dan diampuni sebagaimana Pak Ji. Begitulah, kisah Pak Ji tidak pernah benar-benar berakhir. Ia telah menjadi jembatan. Dan kini jembatan itu diperpanjang oleh orang-orang seperti Farel, oleh Lela, Dimas, Arman, dan semua jiwa yang pernah nyaris binasa tapi diselamatkan oleh cinta, keikhlasan, dan doa. Malam itu langit di atas rumah jalan pulang bersih tanpa awan. Bintang-bintang bertabur terang di dalam masjid. Farel sedang sujud dalam salat tahajud. Ia menangis, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia merasa untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak sendiri. Dan mungkin di langit yang tak terlihat, Pak Ji sedang tersenyum. Bukan karena bangga atas dirinya, tapi karena langkah kecilnya dulu, kini telah membangkitkan langkah-langkah baru yang akan terus berjalan menuju cahaya di bawah langit yang sama. Waktu seperti tak terasa. Tiba-tiba sudah berlalu 2 dekade sejak Pak Ji meninggalkan dunia dalam sujudnya yang tenang. Namun warisan yang ia tinggalkan bukan harta, bukan gelar, bukan pula bangunan megah. Warisan Pak Ji adalah kesadaran, pengingat, dan jalan pulang. Rumah Jalan Pulang kini telah memiliki cabang di 4 kota besar. Mereka tidak pernah menggunakan dana komersil. Semuanya bertahan dari sumbangan masyarakat, amal jariyah, dan hasil usaha kecil yang dikelola para napi dan pecandu yang dibina di sana. Di tiap-tiap rumah itu, ada foto sederhana Pak Ji di tembok. Di bawahnya tertulis, "Kita semua pendosa, tapi Allah lebih besar dari semua dosa kita." Di rumah utama, Lela masih tinggal di sana. Kini ia sudah beruban, matanya mulai rabun, tapi semangatnya tak pernah padam. Setiap pagi, ia membuka pintu rumah dan menyapu halaman, seperti dulu yang dilakukan ayahnya, Pak Ji, dengan senyum sederhana. Pagi itu datang seorang anak muda yang memperkenalkan diri sebagai Alif. Ia membawa surat dari ayahnya yang sedang menjalani hukuman di penjara karena kasus penipuan investasi. Dalam suratnya, sang ayah menulis, "Aku malu pada anak-anakku, tapi aku ingin berubah. Aku pernah membaca tentang Pak Ji, tentang rumah jalan pulang, dan kini aku ingin menjadi bagian dari jalan itu." Lela membaca surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tak mengenal penulisnya, tapi isi surat itu seperti gema dari masa lalu. Ia tahu benar perasaan hancur yang datang setelah bertahun-tahun menjalani hidup dalam dosa. Dan ia tahu persis betapa sulitnya seseorang memulai langkah pertama untuk pulang. Ia mengangguk pada Alif. "Sampaikan pada ayahmu, kami akan menanti." Sementara itu, Dimas kini telah menjadi pendakwah nasional. Ia tidak hanya berceramah di masjid, tapi juga masuk ke penjara, ke lokalisasi, bahkan ke dunia hiburan. Bagi Dimas, taubat bukan hanya milik mereka yang dekat masjid, tapi milik siapa saja yang masih punya hati dan keinginan untuk berubah. Pada satu ceramahnya yang disiarkan langsung di televisi, ia menceritakan kembali kisah ayahnya. "Dulu, saya malu punya ayah seperti beliau, tapi sekarang saya berharap bisa mati seperti beliau. Dalam sujud, dalam keadaan telah menyesali hidup yang salah, dan dalam cahaya pengampunan Allah." Tangis pun pecah dari penonton. Tak sedikit yang langsung bangkit mengambil air wudhu, ingin memulai hidup baru. Arman, si sulung, kini menjadi pengusaha sukses. Tapi ia tidak sombong. Di tiap laporan keuangan usahanya, ia selalu menyisihkan 20% untuk wakaf dan pembinaan mantan napi. Ia juga menulis buku berjudul "Ayahku si Pendosa, Pahlawanku", yang menjadi bestseller dan diterjemahkan ke dalam 5 bahasa. Dalam wawancaranya di sebuah stasiun TV, ia berkata, "Ayah saya tidak sempurna, tapi justru karena beliau pernah salah besar,
Beliau juga menunjukkan kepada kami betapa indahnya jika seseorang benar-benar bertobat dan kembali kepada Allah. Pada suatu malam yang hening, Lela duduk di beranda, memandangi bintang-bintang. Ia memegang mushaf kecil milik ayahnya. Di dalamnya masih ada coretan-coretan tangan tua, ayat-ayat yang digaris, dan catatan penuh air mata. Ya Allah, jika Engkau tak menerima aku, kemana lagi aku akan pulang? Tiba-tiba angin bertiup lembut. Lela menutup mushaf itu, menatap langit, dan berbisik, "Bapak, dulu aku marah, aku benci, aku malu. Tapi sekarang aku bersyukur jadi anakmu, karena dari Bapak, aku belajar bahwa siapapun yang kembali kepada Allah akan dimuliakan lebih dari yang pernah kita bayangkan." Ia menunduk, menangis pelan. Tapi bukan tangis sedih. Tangis itu adalah tangis syukur, karena ia menyaksikan sendiri bahwa Allah tidak pernah menutup pintu untuk hambanya yang bersungguh-sungguh ingin pulang. Tahun berikutnya, diadakan peringatan 20 tahun wafatnya Pak Ji. Bukan dengan tahlilan besar atau acara megah, tapi dengan salat tahajud bersama dan pembacaan kisah beliau oleh santri-santri muda dari rumah jalan pulang. Salah satu santri membacakan kalimat terakhir dalam surat wasiat Pak Ji, yang dulu ditulis tangan di lembaran kecil. "Jika aku mati, dalam sujudku, jangan banggakan aku, tapi doakan aku. Karena aku tak ingin diingat sebagai siapa-siapa, cukup sebagai orang yang pernah jauh, tapi ingin pulang, dan Allah izinkan." Hening menyelimuti ruangan. Tak ada yang bisa berkata-kata. Karena kisah itu lebih dari sekadar cerita. Itu adalah bukti bahwa kesucian bukan milik orang yang tak pernah kotor, tapi milik mereka yang mau membersihkan diri, meski dengan air mata, dengan penyesalan, dan dengan langkah terseok-seok ke arah masjid. Malam itu, di bawah langit yang berbintang, anak-anak dari rumah jalan pulang sholat tahajud. Dalam barisan itu ada napi, pecandu, mucikari, anak jalanan, bahkan anak yang pernah ingin bunuh diri. Di syaf paling belakang, Farel memimpin salat. Suaranya tenang, penuh kekhusyuan. Di rakaat terakhir, ia sujud lama sekali, seolah menumpahkan seluruh rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata. Dan di luar masjid, di bawah sinar bulan, di batu nisan tua bertuliskan nama Juwari bin Samad. Nama asli Pak Ji. Rumput tumbuh rapi, bunga Kamboja berguguran, dan suara alam malam terdengar. Tenang, seolah berbisik, "Engkau telah pulang dan kini banyak yang menemukan jalan pulang karena jejakmu."